Halo semuanya, selamat datang di channel tanpa budget, channel orang malas yang malas ngupload dan recording ya. Hari ini mungkin kalian akan mendengar si audionya agak jelek karena filter ataupun yang ya agar si suaranya tidak terlalu merusak gitu, itu saya hilang. Hari ini kita akan mempelajari sedikit tentang duplicating element. Kalau tidak salah pernah saya bahas tapi saya agak lupa. Jadi kita akan membuat duplicating element di Geometry Nodes dan kita akan coba membuat piramida ini yang lumayan simple. Tapi ini adalah salah satu contoh bagaimana menggunakan Geometry Nodes dan mungkin salah satu contoh beberapa batasan-batasan yang tidak bisa digunakan, yang tidak bisa dilakukan oleh modifier biasa seperti array gitu. Jadi tampilan ini ya, tree-nya tidak akan terlalu sulit lah. Akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Kita akan buat file baru saja. Nah, umumnya kalau kalian gunakan array modifier gitu, kalian biasanya kan tinggal array gitu. Seperti ini, gunakan object offset, gunakan empty untuk mengoffsetnya. Nah, ini seperti ini kan, dan kita bisa panel yang selanjutnya seperti ini. Ini saja seperti yang kalian lihat, kalian harus menggeser settingnya lebih lagi ke bawah untuk memberikan efek yang ke bawah seperti ini. Nah, di Geometry Nodes saya akan ini lagi. Kalau kita menggunakan modifier yang biasa, kita tidak bisa membuat efek berderet seperti piramida tadi ya di Geometry Nodes. Kalau saya duplicate array ini, maka hasilnya akan seperti ini. Atau mungkin saya yang kurang tahu lah bagaimana cara menggunakan array yang lebih tepat gitu. Tapi kalau kita menggunakan Geometry Nodes, saya akan hapus saja. Kita bisa melakukan efek yang sama menggunakan duplicate elements. Nah, seperti yang kalian lihat ketika saya mengaplikasikan duplicate element ini, semuanya langsung menjadi titik seperti ini. Karena seperti namanya, yang diduplicate itu bukan objek, tapi elemen pada objeknya. Kalau kalian perhatikan di sini, mesh itu memiliki elemen vertex, edge, dan face. Curve itu ada control plane dan spline. Ada juga instance, itu beda lagi sih. Sama seperti objek, tapi dia sifatnya bukan objek, hanya sebuah objek sementara yang bayangan lah, seperti itu. Nah, untuk menduplicate elemen ataupun melakukan array, kita bisa ubah dari point menjadi face. Kemudian kita bisa gunakan set position untuk menggeser si posisi duplikatnya gitu. Kalau kalian naikkan si amount-nya, maka akan terlihat seperti diam di tempat. Karena memang kita memang menduplikasi elemennya, hanya saja kita tidak memberikan informasi ke arah mana kita ingin menggeserkan si hasil duplikasi tersebut gitu. Jadi kita perlu menggunakan duplicate index informasi ini. Duplicate index itu sederhananya adalah urutan keberapa si objek ini diduplikasi. Kalau saya gunakan ini, kemudian saya pindahkan ke offset, maka kalian akan melihat hasil duplikasinya. Nah, ini adalah duplikasi ke-1, ini adalah duplicate index kedua, ini yang ketiga. Kita bisa gunakan math node untuk mengontrol area jaraknya, menggunakan multiply, dan bisa seperti ini. Karena ini ukuran si boxnya 2x2 meter ya, jadi kita akan di value-nya itu 2 gitu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa, kalau kita ingin membuat ini si piramida tadi, saya ingin si duplikatnya itu ke bawah, jadi -2 seperti ini. Kemudian untuk amount-nya, nah ini bisa diatur lah nanti.
Nah sekarang kita ingin menduplikat si objek ini ke arah samping gitu. Kita bisa copy ini, Shift D, kemudian simpan di sini. Kemudian dengan cara yang sama kita ingin menduplikat set position juga dan memberikan set positionnya ke arah sumbu X saja. Jadi kita bisa tambahkan combine XYZ untuk melakukan translasi ataupun ya translate ke arah yang kita inginkan. Kalau kita gunakan langsung offset, nanti si nilai yang terisinya semua sumbunya. Jadi kita gunakan combine XYZ agar yang kita isi itu spesifik ke sumbu yang ingin kita inginkan. Nah, kalau kita gunakan nilai yang ini, maka hasilnya kurang lebih sama dengan array yang tadi. Jadi semuanya memiliki jumlah duplikat yang sama. Ini 2. Nah, kita juga bisa menggunakan nilai yang ini. Jadi kita bisa langsung saja tarik ini ke sini. Dan seperti yang kalian lihat, ini menjadi hilang di pertama. Karena index itu ya dimulainya dari 0 bukan dari 1. Jadi kita harus mengubah si nilai indeks ini yang sebelumnya 0, 1, 2 ini ya. Mungkin terlihatnya 1, 2, 3 gitu. Tapi aslinya 0, 1, 2. Kita ingin ubah menjadi 1, 3, dan 5. Kita bisa gunakan matematika sederhana. Yaitu pertama kita kali dulu 2. Kemudian kita tambah 1. Add 1. Seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Yang sebelumnya 0 menjadi 1. Kemudian yang sebelumnya 1. Ini kan 1, 3, 5 gitu. Karena kita dulu yang indeks pertama kita kali dulu 2, jadi ini 2. Yang indeks ketiga ataupun yang jumlahnya 2, ini kan 1, 2 kali 2, ini 2 jadi ini 2, ini jadi 4. Kemudian kita tambah 1 lagi menjadi 1, 3, 5. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa pergi ke wireframe view dan bisa kalian hitung secara manual. Kemudian dari sini bisa kalian saja tambahkan si jumlah duplikatnya sehingga kalian bisa mendapatkan piramida yang lebih tinggi lagi. Nah kemudian kita ingin menduplikat si objek ini agar bisa menutupi segala arah. Jadi kita harus menduplikatnya sebanyak 4 kali ke arah sumbu Z gitu, biar dia berputar gitu. Jadi kita duplikat lagi. Kemudian set posisinya kita duplikat lagi juga. Hanya saja yang sekarang yang berbeda adalah yang sebelumnya kita menggunakan offset, sekarang kita menggunakan position sebagai sumbunya. Yang pertama kalian tambahkan adalah position, karena kita perlu informasi posisi absolutnya. Kemudian kita tambahkan vector rotate, dan kita bisa gunakan ya, ini vektor ini, rotate ini sudah jelasin namanya, kita merotasi si vektornya. Kemudian untuk angle-nya kita bisa gunakan duplikat indeks ini ke sini. Nah, dari sini sudah kalian bisa lihat ya, si objeknya itu sudah diduplikat dan terlihat seperti berputar. Kalau kalian duplikat sebanyak mungkin, maka hasilnya akan seperti ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kita hanya perlu 4 saja untuk memenuhi 4 arah. Di sini kita bisa tambahkan math node, multiply, dan untuk nilainya kalian bisa gunakan pi atau 3,14 dibagi 2 seperti ini. Dan dari sini, dari nodes ini kalian berhasil membuat sebuah piramida. Nah, sebelum kita akhiri, duplikat elemen itu bukan menduplikat objek ya, seperti yang saya katakan tadi. Sehingga ketika kalian melakukan scaling menggunakan scale elements, maka face-nya akan mengecil seperti ini. Mungkin ini akan memberikan efek yang lebih menarik ya
Kalau kalian ingin buat sebuah efek gitu, kalian bisa gunakan semacam noise texture juga untuk mengatur ukurannya. Jadi lebih variatif gitu, menggunakan multiply dan operasi-operasi lainnya seperti ini. Akan ukurannya jadi lebih variatif gitu. Seperti ini. Mungkin agak kurang terlihat, tapi ya bisa kalian tambahkan extrude seperti ini. Dan masih banyak lagi lah yang bisa kalian ubah. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian menduplikat elemen, yang kalian duplikat itu bukan objek tapi elemennya, vertexnya, edge-nya saja, face-nya saja. Sehingga kalian perlu melakukan merging terlebih dahulu agar si face-nya menyatu. Seperti ini. Ini bisa juga kalian lihat di sini ya. Ini kan bisa kalian lihat jumlah vertexnya adalah 4K atau 4000. Kalau kalian tambahkan merge by distance, maka akan berkurang menjadi 500 karena vertexnya yang sebelumnya terpisah menyatu menjadi objek yang satu lah. Itu seperti itu intinya. Kalaupun kalian tidak ingin melakukan merge by distance, kalian bisa menggunakan transform geometry sih. Sebenarnya selain menggunakan scale element, kalian bisa menggunakan transform geometry ya, karena transform geometry itu dia men-scale objeknya langsung gitu, bukan elemen by elemen. Nah, untuk mengakhiri video, kita akan akhiri saja dengan menambahkan tekstur menggunakan material. Set material terlebih dahulu ya. Ini. Kemudian untuk materialnya bisa kalian klik di sini. Dan kalau kalian menggunakan Blender 3.6, harusnya Blender itu sudah langsung memberikan material yang ini gitu, yang secara otomatis ada. Nanti di sini juga langsung di set semua vertexnya, semua face-nya memiliki material yang ini. Dari sini kita bisa langsung saja ke shading, kemudian langsung mengotak-atik si warnanya. Nah, ada juga yang lebih menarik, itu adalah kita bisa melempar si nilai dari duplikat ini agar kita bisa gunakan untuk keperluan yang lain. Misal saya bisa lempar ini, langsung saja tarik ke sini. Kemudian dari sini kita beri nama indeks saja seperti ini. Kalau di sini tidak ada ya si nilainya. Apakah perlu di capture dulu? Saya lihat dulu ya. Nah, ini kalau ini ada, berarti kita harus coba capture dulu ya. Store name attribute, kita gunakan ini. Kemudian dari float ubah menjadi integer. Kemudian dari point ubah menjadi face, dan untuk value-nya tarik ini ke sini. Kemudian kita beri nama variabel ini misal index tinggi saja. Di sini tidak terlihat, tapi kalau kita bisa coba sih di shading, panggil attribute, kemudian kita masukkan index, coba. Nah, ini hasilnya. Mungkin seperti yang tadi ya, kita harus merge dulu karena ternyata memberikan error seperti ini. Nah, seperti ini. Dari sini kita bisa berikan efek. Kita coba map range dulu. Map range. Kemudian nilai maksimalnya itu adalah, kita lihat geometry nodes 7. Ini ya. Shading. Minimalnya 0, maksimumnya 7. Ini akan terlihat seperti ini. Seperti ini Nirmana ya, kalau kalian sobat-sobat TKV yang suka membuat Nirmana. Saya pernah membuat Nirmana sih dan lumayan menyakiti leher ya. Mask node. Kemudian tambahkan mau trunket, mau floor, terserah kalian, tapi saya akan pilih trunket saja. Kemudian jadi seperti ini.
Atau kita bisa coba gunakan nilai yang misal saya akan ambil yang ini saja lah, si indeksnya gitu. Ya jadi seperti ini. Dia memberikan efek-efek yang berbeda sih ya. Kemudian kita coba di sini mungkin shading. Ini maksimalnya 4 sih ya. Ini kurang menarik lah ya. Yang mana itu yang tadi sih. Nah yang ini. Oke, itu mungkin salah satu hal menarik yang bisa kita gunakan karena kita bisa melempar nilai ininya, nilai duplicate indeksnya untuk kita jadikan tekstur gitu. Apalagi ya? Kita akhiri saja gitu karena sudah lumayan panjang, hampir 20 menit. Saya akan gunakan color ramp. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kalian lakukannya, cuman karena videonya sudah terlalu panjang, mungkin saya akan akhiri saja dengan ini, dengan tampilan seperti ini, sederhana ya. Karena saya agak males, bukan agak lagi sih. Jadi ini kita ubah jadi sun. Seperti ini. Nah, mungkin seperti ini saja yang bisa Nah, mungkin seperti ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ini adalah cara kalian menggunakan duplicate elements. Saya yakin masih banyak lagi cara yang bisa kalian lakukan ataupun trik yang bisa kalian lakukan menggunakan duplicate elements ini. Karena itu, silahkan cari video tutorial sebanyak-banyaknya, silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya, dan jangan gunakan video saya sebagai informasi terakhir bagi pengetahuan kalian. Perbanyak referensi kalian menggunakan tutorial dari channel manapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kedepannya saya akan lebih rajin lagi upload dan cari ide lah. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.